2 minggu ya Bun ya puasa. GIC TV, cerdas menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, senang sekali rasanya hari ini Zoma dan Bunda Fatia dari studio JIC TV, tentu dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, dapat menyapa seluruh mitra JIC yang bergabung baik melalui YouTube live streaming JIC TV dan juga channel radio saluran 107,7 FM. Hari ini mitra, Rabu 5 April 2023, bertepatan pas banget hari ini Bunda, 2 minggu kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita masuk 10 hari kedua mitra JIC. Insya Allah hari ini temanya menarik sekali. Bunda akan mengulik bersama dengan program Teladan Muslimah tentang bagaimana puasanya Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Rasulullah, istri-istri dari sahabat Rasulullah, agar kita semakin bersemangat di bulan suci Ramadan. Tentu bagi seorang wanita yang mungkin menjadi seorang anak, atau seorang wanita yang menjadi seorang istri, seorang ibu, bahkan seorang nenek begitu ya Bun ya, banyak sekali aktivitasnya di bulan suci Ramadan. Nanti kita akan ulik dan bahas tentang bagaimana puasanya para Ummahatul Mukminin. Dan tentu mitra JIC boleh langsung kirimkan sapa salamnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom komentar di YouTube Live JIC TV. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share linknya untuk bisa menyaksikan program Teladan Muslimah insya Allah sampai dengan jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah hadir tentunya di studio JIC TV Bunda Fatia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana sudah 2 minggu puasanya? Alhamdulillah. 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 Jauh lebih segar hari ini Bunda. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik Bunda. Sebelum kita bahas-bahas Bun, seperti biasa Ya. Bunda akan menyapa mitra terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatihi aydan walitukmilul iddata walitukabbirallahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah mitra di ruang dengarnya, apa kabar? Kaif haluk fi hadas sabah menjelang siang? Apa kabar pada pagi menjelang siang hari ini? Semoga Allah tetap memberikan semangat, motivasi ya, inspirasi yang tidak pernah terhenti dan tidak pernah buntu untuk bisa meneladani, untuk bisa memaknai ya, kurang lebih 10 kedua dari bulan Ramadan ya Kak Zumaya, untuk kita fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, selalu ingin mengejar ampunan dari Allah. Mudah-mudahan yang sehat tetap sehat bugar, dan tetap semangat. Yang diuji oleh Allah dengan sakit dan keluarga yang sakit, tetaplah dengan ujian sakitnya tidak pernah mengendorkan setiap
aktivitas amaliyah kita di bulan Ramadan. Ya, Mungkin Bunda. sakit tidak bisa saum ya, Iya. tapi Allah memberikan tempat, memberikan amal-amal ibadah yang lain yang bisa kita terus mengejarnya di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bunda. semua kita tetap sehat walafiat. Amin, amin. Iya. Baik Bunda. Yang menjadi inspirasi, penyemangat dan penguat kita mungkin ya Bun ya, Iya. ketika menjalankan berpuasa di bulan Ramadan Bun. Betul. Apalagi mungkin profil Mitra JIC nih ibu-ibu luar biasa gitu ya Bun ya, yang Masya Allah paginya tidurnya paling malam, paginya harus bangun paling pagi gitu. Apalagi kalau anak sekolah sama bayi. Bener Bunda, apalagi aduh luar biasa, bayi, anak sekolah gitu ya Bunda, harus urus suami juga dan lain sebagainya. Nah Bunda, seperti apa Bun spirit dari Baik. puasanya para istri-istri Nabi atau sahabat-sahabat Iya. Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan ini Bunda? Yang mereka kerjakan atau yang mereka aplikasikan, Iya Bun. realkan dalam setiap Ramadan, terutama bagi para istri-istri Rasulullah dan para istri-istri para sahabat atau sahabiat ya, Iya Bunda. tentu tidak akan pernah keluar dari koridor yang memang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga sesuatu yang itu merupakan aplikasi atau merupakan konsep hidup yang memang bersumber daripada uswatun hasanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya seperti itu. Maka kalau kita melihat, kita coba melihat ya bagaimana sebenarnya dari sepanjang kehidupan para wanita-wanita solehah, apalagi di zaman Rasulullah, banyak mengambil satu pemahaman bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mampu memberikan satu semangat, satu niat yang harus terus diluruskan, ditingkatkan, keikhlasan yang memang harus terus ditumbuhkan, gitu. Motivasi yang terus harus hadir di dalam kehidupan dirinya sebagai orang beriman, bukan hanya sekedar motivasi dari luar. Bunda. Kalau kita lihat, Mitra, ketika kita masuk di bulan Ramadan, selalu memahami ya mereka para sahabiat, para ummul mukminin, mereka menyadari bahwa bulan Ramadan ini adalah mu'inun 'ala taqwa. Makanya dilanggan la'allakum tattaqun ya. Para sahabat dan sahabiat itu adalah meyakini bahwa bulan Ramadan ini adalah bisa menolong atau membentuk dirinya menjadi karakter takwa. Hasilnya di situ buahnya takwa. Mu'inun 'ala taqwa. Itu yang pertama. Iya Bunda. Kemudian yang kedua, mu'inun 'ala syukri. Kalau ini adalah sebuah wasilah atau ibadah yang membentuk seseorang itu untuk selalu tampil menjadi orang bersyukur. Ya, tasyakur, gitu ya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini diwajibkan berpuasa, walitukmilal, agar kamu menyempurnakan bilangannya. Satu bulan tuh disempurnakan bilangannya. Kalau haid ya disempurnakannya nanti qadha, kan gitu ya. Kalau nifas atau sakit atau safar, maka disempurnakan nanti min ayamin ukhra. Walitukabbirallahu ala ma hadakum, dan juga agar kamu membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah di bulan Ramadan di dalam dirimu pribadi-pribadi. Karena kalau bicara takwa itu adalah maka yang pertama yang harus dibangun adalah dirinya. Ya, iman dan takwa. Supaya apa? La'allakum tashkurun, semoga kamu juga bersyukur. Makanya mu'inun 'ala syukri. Jadi orang yang beriman, orang yang di bulan Ramadan, orang beriman bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, kewajibannya adalah satu tahun 1 bulan penuh berpuasa, melakukan ibadah-ibadah gitu ya di dalamnya, apalagi di Lailatul Qadar. Sebenarnya itu adalah
Allah ingin membentuk kita karakter-karakter orang yang bertakwa dan karakter orang yang selalu bersyukur. Syukur dan takwa itu sebenarnya sesuatu yang tidak dipisahkan, Kak Zoma. Jadi satu ya, Bu. Jadi satu. Orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka dia harus buktikan dengan iman dan takwanya. Orang yang beriman bertakwa, maka dia adalah merupakan orang-orang yang sudah mampu merealisasikan syukur dalam kehidupannya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, dan seterusnya. Bahkan termasuk ujian-ujian yang Allah berikan. Gitu. Nah, maka salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang difahami oleh para ummul mukminin, oleh para sahabiat yang dicontohkan atau diucapkan atau diajarkan oleh Rasulullah, bahwa kutubus samawat, kitab-kitab yang turun ke bumi, kitab-kitab besar yang dari langit, ya, Zabur, Taurat, Injil, Quran, termasuk Suhuful Ula, ya, transkrip yang mulia, lembaran-lembaran yang mulia yang berisi daripada aturan-aturan hukum Allah kepada beberapa para nabinya atau rasulnya, itu adalah unzila fi syahri Ramadan. Semua itu diturunkan di bulan Ramadan. Ayat-ayat semua termasuk Al-Qur'an juga kan di bulan Ramadan. Iya, gitu. Bunda. Nah, maka kalau kita lihat ya bagaimana para ummul mukminin, para sahabiat, kalau kita lihat Rasulullah SAW pernah berkata bahwa malaikat Jibril pernah menegur Rasulullah bahwa Hafsah itu ya, sawamah qawamah. Hafsah itu adalah wanita yang ahli berpuasa, yang cinta berpuasa. Qawamah, cinta dia itu sholat, apalagi sholat malam. Bukan lagi yang wajib-wajib yang dicintai, tapi yang sunnah-sunnah gitu. Qawamah, sawamah, qawamah. Zaujatuki fid dunya wal akhirah atau wal jannah. Itu adalah istrimu yang akan kamu jadi istri di dunia dan juga nanti di surga. Kepada Ibunda Aisyah juga seperti itu. Ya, zauji, dia adalah istriku fid dunya wal akhirah. Kenapa? Sawama qawamah. Iya, Bunda. Atau dalam satu riwayat tentang Zainab binti Jahsy, ya. Dia mengatakan Zainab binti Jahsy itu adalah awwahah. Awwahah itu awwahun halim. Orang yang sangat ahli ibadah. Termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Iya, Bunda. Nah, para sahabiat juga mencontoh itu. Gitu ya. Satu contoh umpamanya sahabiat ketika di bulan Ramadan dari umur bayi. Iya, Bunda. Ketika anak-anak itu kan diajarkan untuk saum tuh. Yang belum waktunya mukallaf gitu ya, tapi waktunya belum saum. Jadi diajarkan untuk saum. Itu kalau sudah mulai dekat-dekat maghrib, habis asar itu kan lemes-lemesnya tuh. Mungkin kita ingat dulu ya, umur-umur begitu tuh lemes-lemesnya tuh. Ada yang menangis gitu, ada yang merengek, ingin membuka, ingin minum dan seterusnya. Kata umur bayi, kemudian para wanita, para ibu-ibu itu mengajak anak-anaknya untuk bermain di mana? Di masjid. Waktu itu di Masjid Nabawi ya, di masjid. Sehingga banyak ibu-ibu yang meluangkan waktu untuk bisa membuat mainan atau membawa mainan atau bercerita, yang semuanya itu adalah agar anak ini terlupakan dengan lapar dan minumnya. Oh gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dilakukan itu di akhir-akhir dia sudah mau buka. Itu dia yang merengek-rengek itu diajak untuk bermain. Ini bagi seorang sahabiat yang memang ingin mendidik anaknya, mendidik cucunya untuk menjadi ahli puasa. Mengerti bagaimana umat Islam ini diwajibkan untuk berpuasa. Tentu ibu-ibunya juga ikut puasa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita melihat bahwa kekuatan puasa Ramadan ini menjadi sesuatu yang harus mendekatkan karakter syukur dan takwa ini. Termasuk di dalam membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebenarnya adalah syahrul Ramadan adalah syahrul Quran.
Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan? Kalau Rasulullah kan mengatakan, menceritakan setiap bulan puasa itu pasti malaikat Jibril itu berdua dengan Rasulullah itu murajaah. Kadang Rasulullah yang didengarkan oleh malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril juga gitu. Kadang-kadang sama-sama. Bahkan di akhir dari kehidupan Rasulullah, malaikat Jibril ini 2 kali datang untuk berdialog, untuk menyimak, untuk murajaah, ya, untuk mengingatkan kembali Rasulullah. Artinya bahwa yang dilakukan oleh para istri-istri Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabiat, dia adalah menjadikan Al-Quran Syahrul Ramadan itu adalah taman-taman Al-Quran. Taman-taman bacaannya itu adalah Al-Quran. Taman-taman hatinya itu adalah kalamullah. Gitu ya, makanya sampai satu contoh lagi, ketika beliau di 10 hari ketiga bulan Ramadan, itu kan ada Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, tentu dengan sawam siang hari, pada malam hari qawam, qiyamul lail, dengan tilawatil Quran, ya kan, dengan banyak berinfak dan bersedekah di dalamnya. Maka Rasulullah pada waktu itu keluar tuh setelah jam 12. Ya, setelah jam 12 beliau keluar, beliau sholat. Itu yang tidak pernah beliau lakukan. Beliau sholatlah di masjid. Tiba-tiba semua sahabat pada datang, padahal nggak diumumkan itu. Dan yang bikin tercengang lagi, yang Rasulullah sempat nggak suka adalah semua istri-istrinya itu bikin apa? Bikin tandu, bikin kemah, bikin tenda. Maksudnya ada hijab gitu kan? Bikin tenda. Istrinya itu ada 9. Udah bikin tenda ada 9. Ini disuruh buat tenda di belakang. Kata Rasulullah, kenapa nih? Gitu kan? Ada apa? Kenapa? Aku akan ikut engkau ya Rasulullah untuk qiyamul lail bersama dengan para sahabat. Kata Rasulullah, bongkar itu tenda, bongkar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa antusiasme sebagai seorang wanita beriman, ya, padahal dia adalah istrinya Rasulullah, padahal dia adalah istri sahabat Rasulullah, dia menjadi sesuatu yang berlomba-lomba dia untuk melakukan kebaikan pada malam hari. Jadi disuruh buka, khawatir nanti menjadi wajib, memberatkan umatnya. Seperti itulah apa yang ditampilkan oleh para ummahatul mukminin, oleh para sahabat dan sahabiat di zamannya. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang memang tidak main-main oleh mereka itu, tidak disia-siakan oleh mereka itu, tidak, ya, benar-benar dimanfaatkan dengan segala kerepotannya, ya Bunda, gitu kan, dengan segala pernak-pernik dapur, kasur, sumur jemurnya. Kalau kita lihat Ibu Asma, ya Bunda, bagaimana beliau luar biasanya gitu, menjadi wanita yang istri siaga. Istri siaga. Kalau sekarang lagi suami siaga, ya. Suami siaga. Iya, sehingga dia menjadi orang yang disebut ahli syurga, ya, jauh sebelum beliau wafat, masih muda. Iya Bunda. Karena apa? Karena memang beliau beraktivitas tetap jalan. Saum Ramadannya juga dia melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, aktivitas di bulan Ramadan tidak menjadi halangan bagi dia untuk etos kerja dia sebagai memerankan tugas, peran dan fungsinya itu tidak berubah, bahkan semakin tinggi. Makanya kalau orang di bulan salat itu, di bulan Ramadan itu tidak boleh lebay, cuma tidak boleh malas, tidak boleh jadi halangan tidur, nggak boleh. Iya Bunda. Kita bahas kemarin kan, ya, jauh dia dari tempat tidurnya, lambungnya, dia beraktivitas sesuai dengan yang biasa dia lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi begitu, ya. Bunda. Nah, hari ini kan berbeda medannya, tetapi syariatnya tetap sama. Intinya substansi dari syariat itu tetap harus dijalankan. Iya Bunda. Walaupun zona kita
masa kita Iya. sekarang tahun milenial ya, kalau Masehinya ya, 2000 sekian. Atau di 1444 Hijriah akan berbeda tentu suasananya, zonanya, kebiasaan-kebiasaan dari setiap negara, dari setiap tempat tuh berbeda. Dari setiap suku tuh berbeda. Dengan apa yang dulu di zaman Rasulullah yang cukup sederhana di masanya. Tapi walaupun sebenarnya dulu adalah bukan di zaman dulu dengan kesederhanaannya ya sebenarnya modern untuk zaman dulu ya. Iya Bunda. Kalau sekarang mengatakan yang dulu itu adalah tidak modern gitu ya. Tapi sekarang tentu hiruk pikuk kebiasaan, budaya dan sebagainya itu tidak boleh merubah ya. Kesibukan apapun di rumah, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian dalam posisi haid, itu adalah suasana-suasana yang sebenarnya lemah buat seorang beriman, ya kan? Wahnan ala wahnin kan, punya anak, hamil, umpamanya, anak yang masih kecil-kecil, ya, atau anak yang sudah besar juga, tetap juga perlu perhatian. yang lebih ketat ya. Iya Bunda. Itu semua tetap tidak boleh membuat Ramadan ini menjadi beban bagi kita. Tapi harus menjadi sesuatu tempat atau suatu wasilah ya, suatu amal bulan di mana kita mampu mencharger diri kita selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang bersyukur, dan manusia yang mampu melahirkan sikap-sikap atau bunga-bunga Quran itu ada di dalam hati kita, ada di dalam ucapan kita, dan ada dalam akhlak kita. Dan itu adanya di bulan Ramadan. Itu yang memang kita bisa lihat bagaimana An-Nisa fi Ashri Risalah. Bagaimana wanita-wanita ini menjadi wanita-wanita yang muttaqin ya, wanita-wanita mukminat. Kemarin kita bahas ya sabirat, khasyiat gitu ya. Itu semua adalah terlihat setiap tahun ketika dia melewati Ramadan. Iya, seperti itu. Baik Bunda, tentu ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua ya Bun ya, bagi para muslimah yang memiliki anak. Tadi ada banyak sekali hal-hal yang Bunda Fathia sampaikan kepada kita tentang bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan. Nah Bunda, kita sambil sapa-sapa aja begitu ya Bun ya, yang sudah bergabung di YouTube live streaming Jakarta Islamic Center. Ini yang pertama ada dari Mbak Megawati Basri, Bunda di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana hukumnya ketika puasa tapi dengan sengaja menghirup pelega hidung, atau mungkin ada satu merek begitu ya Bun, namanya Vicks VapoRub, karena pilek Bunda atau hidung tersumbat. Ini hukumnya gimana Bun? Kalau itu hanya menghirup dan bukan dimakan ya, atau bukan ditelan, maka para ulama mengatakan bahwa itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa. Karena itu tidak mengenyangkan. Iya Bun. Dan itu hirupannya adalah udara ya. Udara yang masanya itu adalah mungkin ya seperti terapi, aromaterapi yang pedas, yang apa, untuk menghilangkan sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuhnya. Iya Bunda. Maka itu tidak membatalkan. Kecuali kalau minyak angin, umpamanya cap kampak, kita masukkan ke lidah. Nah itu yang nggak boleh. Membatalkan itu ya itu Bun, membatalkan. Ya. Baik Gitu Bunda, ya. jadi jawabannya adalah tidak ya Bun ya? Iya. Baik, Bunda, ini ada pertanyaan lagi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Uma Fani Bunda di Tanjung Priok. Bunda, saya dan suami memiliki konsep yang berbeda terkait dengan melatih berpuasa anak Bun. Jadi suami saya mengatakan anak saya di usia 5 tahun kok tega diajarin puasa 1 hari penuh gitu Bun, karena merasa kasihan karena di jam 2 kadang suka ngeluh kelaparan Bunda. Tapi beberapa kali dicoba, alhamdulillah 5 hari kemarin dapat puasa full Bunda. Nah ini bagaimana mempersatukan satu ide, satu visi dengan suami Bunda terkait dengan melatih anak dalam berpuasa? Iya. Ya kadang-kadang yang sulit itu ketika tidak sefaham
Ibaratnya beriman bertakwa mah ya seiman gitu ya, seideologi, tetapi cara pandang dalam praktek di lapangan itu kadang-kadang berbeda. Itu sifatnya sebenarnya ketika bicara tentang pandangan itu kan sifatnya teknis. Apa yang harus kita lakukan? Wasyawirhum fil amri. Maka selain memang kita bagaimana supaya pemahaman ini sama terhadap sesuatu hal, maka ada komunikasi, ada sebuah pembicaraan. Seperti tadi hadis itu ada di Quran, satu kitab Sayyid Sabiq ya di Fiqhus Sunnah itu kalau tidak salah di jilid ketiga itu tentang masalah puasa. Itu Murubayya itu membicarakan bahwa anak-anak kecil itu diajarkan. Diajarkan di sini sebenarnya tergantung kepada kemampuan anak. Karena anak kecil itu belum mukallaf, belum taklif, ya. Tetapi ada sebuah upaya kita sebagai seorang ibu dan bapak untuk bisa mereka itu memahami sejak dini, gitu loh, bahwa Islam itu mengajarkan puasa 1 bulan penuh bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun ini umpamanya masih anak-anak, tapi ini harus latihan. Di zaman Rasulullah kan begitu. Rasulullah tidak melarang itu membawa para sahabiat bawa ke masjid, dikasih mainan, dikasih dongeng cerita-cerita, sehingga lupa. Nah, tentu disesuaikan semua umur dan usia itu harus disesuaikan, Mitra. Kan kalau umur 5 tahun umpamanya langsung disuruh dari pagi sampai sore kan nggak mungkin, ya kan? Maka boleh jadi umpamanya kita besok saum umpamanya, sahurnya nggak apa-apa jam 5:30 atau jam 6 dia bangun, sebelum sekolah udah kita suapin, sebelum TK umpamanya ya kalau udah bangun. Nanti jam berapa dia mampu? Oh jam 10 umpamanya atau jam 12. Gitu aja keinginan mereka. Atau kita lihat dia mampu jam 12 ya jam 12. Atau nanti mamanya minum ya, nggak boleh makan ya. Itu kan seperti itu ya. Jadi latihannya bertahap gitu ya. Kalau anak-anak udah biasa lapar kan nanti besok-besoknya lapar gitu. Besok-besoknya kan terbiasa laparnya itu udah nggak terbiasa. Terbiasa lapar jadi enak gitu. Nah tentu ini lihat kondisi fisiknya. Kalau tiba-tiba dia panas ya, tiba-tiba umpamanya dia mulai ini, maka stop. Tidak boleh dipaksa. Gitu. Oh, ya seininya dia punya, saya nggak mau makan nasi aja, Umi saya maunya minum. Oke, kasih minum aja. Gitu. Nah, itu sesuaikan itu sampai pada usia-usia mungkin nanti 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun mungkin bukan lagi setengah 6, bisa saja umpamanya jam 5, ya kan? Sahurnya lebih masuk lagi. Nanti mungkin kalau sudah 7 tahun dia udah mulai ngerti, udah mulai sedikit-sedikit umpamanya kita saum, dia bangunin, sahur ya, kita bangunin. Seperti itu, ya. Nah, pemahaman ini harus terkomunikasikan. Itu yang penting. Jangan hanya suami atau istri yang paham tentang ini lalu tidak terkomunikasinya kepada partner. Ini nanti mau begini, di sekolah begini dan sebagainya. Ya seorang suami selama memang ini mendidik dan anak ini tidak berbahaya apa-apa, percayakan saja sebenarnya kepada seorang ibu, apalagi pada usia 1 sampai 5 tahun atau 10 tahun itu benar-benar 80%, 90% itu ada di tangan ibu sebenarnya. Ada di tangan umi, yang tahu kondisinya itu adalah ibu biasanya. Jadi tentu seorang istri harus bisa membicarakan itu. Kasih tahu riwayat-riwayat dari sahabiat gitu ya, seperti ini. Kasih tahu itu. Dan Rasulullah tidak melarang itu. Buktinya itu berjalan terus setiap ini. Itu menunjukkan bahwa memang sedini mungkin anak kita itu diperkenalkan. Walaupun kadang-kadang bilang, kok sahurnya jam segini Umi gitu kan, ini kan udah terang. Ya nggak apa-apa, nanti kalau udah ini lagi besok agak malam, agak ini agak subuh dan sebagainya. Bisa kita lakukan itu. Seiring juga pemahaman kita kepada agama juga harus dijelaskan kepada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan. Jadi wasyawirhum fil amri, hal-hal yang sifatnya apa ya, sifatnya aplikasi dalam keluarga, dan itu ingin menjalankan apa yang memang datang dari Allah dan Rasul, harus diterkomunikasikan. Kadang-kadang seorang laki-laki atau mungkin seorang perempuan
Ada yang seorang perempuan detail ya, yang berhubungan dengan ini dia tahu. Laki-laki mungkin tidak. Kalau laki-laki kan lebih kepada hal yang sifatnya tidak detail, tidak kecil-kecil ya. Iya, Bunda. Maka tugas kita juga mengkomunikasikan kenapa ini harus. Walaupun kadang-kadang ada seorang suami yang paham ya tentang agama, tentang dalil, ada istrinya yang enggak. Tentu suami juga punya, sebagai kawam dia, sebagai mas'ul rumah tangga, dia harus mampu menerjemahkan ya, mengkomunikasikan itu kepada istri. Ya, Bunda. Itulah hikmah ya dalam bulan Ramadan ini, supaya benar-benar berjalan. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya, bagaimana seorang anak kepada anaknya kepada orang tuanya, atau kepada cucunya, neneknya dan seterusnya, itu semua harus berjalan. Cukup sebentar, cuman 1 bulan ya. Bunda merasa sampai hari ini berapa? 14 hari. Tidak terasa loh. Iya, cepat banget Bun. Iya, tidak terasa. Betul. Kita bolak-balik warawiri, dapur kasur sumur jemur, bolak-balik ngajar sana sini, nggak terasa. Ternyata kita sedang berpuasa itu sambil berjalannya waktu ya, kita beraktivitas tuh enak gitu loh. Iya, apalagi kalau nanti habis Ramadan, sunnah itu dibiasakan. Iya. Mudah Kak Zuma. Iya. Makanya kan para sahabat itu, para istri Rasulullah tuh sawamah qawamah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Dia aplikasikan di luar bulan Ramadan, sehingga ketika di bulan Ramadan itu nggak menjadi beban. Iya, Bun. Gitu, nggak menjadi beban bagi kita. Sholat malamnya nggak jadi beban. Kenapa? Karena udah terbiasa. Udah biasa bangun malam. Malam udah biasa. Jadi kalau nggak malam kayaknya nggak enak gitu ya. Bunda. Seperti itu. Iya, Bun. Memang 30 hari ini kalau dilihat seperti dibangun sebuah habit ya, Bun ya. Kebiasaan. Betul. Karena kan banyak yang bilang coba 40 hari. Biasanya kalau 40 hari konsisten itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Sama juga halnya dengan puasa Ramadan ya, Bun ya. 30 hari, mudah-mudahan insyaallah setelahnya rajin puasa. Iya, bahkan para ulama udah mengatakan begini. Bun. Coba 1 tahun itu semua adalah bulan Ramadan. Itu luar biasa kan? Kenapa para orang-orang soleh itu menginginkan, mendambakan? Iya, Bunda. Kalau semua bulan-bulan Hijriah itu adalah semua kualitasnya seperti bulan Ramadan. Karena beliau-beliau itu dengan keimanan dan ketakwaannya, dengan melihat hikmah di balik Ramadan ini, dengan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, pahala dan sebagainya yang luar biasa, tentu itu menjadi satu keinginan, menjadi satu cita-cita, pengennya 1 tahun Hijriah itu adalah Ramadan, bukan hanya 40 hari. Gitu loh. Iya, Bunda. Nah ini kan, tapi 30 hari ini Allah sudah mencanangkan itu, bahwa insya Allah orang beriman yang mampu menjalaninya dengan walitukmilul iddata walitukabbirallahu ala ma hadakum, insya Allah dia akan menjadikan la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun. Ketika kita mau menutupi atau mau menyempurnakan baik somanya, baik komanya ya, itu insya Allah itu akan terbentuk takwa. Dan syukur itu menjadi sebuah buah ya dari setiap proses perjalanan kehidupan seseorang. Dan itu dilakukan oleh para sahabat dan sahabiat. Dilakukan oleh para istri-istri Rasulullah SAW. Karena apapun yang dilakukan oleh Rasul pasti dilakukan. Termasuk seperti qiyamul lail, ya tiba-tiba udah bikin tenda aja. 10. Semua kaget, kok ada tenda di sini? Kami mau ikut engkau ya Rasulullah. Bongkar tenda. Sampai seperti itu gitu loh. Kalau kita hari ini tentu tidak disuruh tenda, disuruh ke masjid ya. Di rumah ya paling tidak. Jadi kan rumah itu adalah mihrab. Jadi kalau para istri-istri Rasulullah dan sahabat tuh menjadikan Ramadan itu, rumah itu adalah mihrab. Mihrab itu bukan hanya tempat sujud ya, tempat di mana dia melakukan aktivitas apapun itu bermakna ibadah, bermakna sujud dia dan ruku dia kepada Allah.
Ya kan nggak mungkin seorang perempuan mah terus duduk aja. Laki-laki aja yang tidak menyusui, tidak hamil, tidak melahirkan aja harus tetap bekerja seperti biasa, harus tetap memberikan motivasi sama anak-anaknya, tetap harus cari nafkah ya, harus keluar rumah dan sebagainya. Apalagi kita sebagai seorang perempuan. Ya, walaupun anak itu banyak, repot. Kadang-kadang yang kecil nggak mungkin puasa, kita harus menyediakan siang hari kan seharusnya tidak istirahat lah, masak gitu. Paling dekat-dekat maghrib kita ini. Tapi kalau punya anak kecil nggak bisa. Kan harus juga masak. Iya, Bu. Aroma masak itu luar biasanya gitu. Mantap. Kan ya. Harus nyiapin semua satu-satu dan sebagainya. Iya, Bunda. Kalau itu tidak dengan imanan wahtisaban, kalau itu tidak dengan bahasa sebuah keimanan yang tinggi. Menjadi beban. Betul. Kalau Anda mengatakan, ya kan kalau saum Ramadan itu dan ibadah yang lain itu pun itu harus kepada orang yang mukallaf, orang yang sudah sesuai dengan bebannya, sudah tamyiz, sudah berakal gitu ya. Ya kalau umpamanya Ramadan ini menjadi beban kan ya memang taklif, memang puasa itu memang bebannya bagi orang yang beriman, orang yang mukallaf. Maksudnya bukan menjadi beban dalam arti masuk Ramadan itu jadi fobia. Betul. Aduh sebulan. Aduh, nggak makan siang. Nggak makan siang. Tidak makan bakso. Iya. Aduh, kerja lapar-lapar. Apalagi gitu ini punya kegiatan dari rumah ke kerjaan ya. Iya, beraktivitasnya ini. Belum di rumah bekerja lagi. Iya. Belum di rumah umpamanya kita ngerjain ini, ngerjain itu lagi. Jadi semua sudah difikirkan sedemikian rupa karena ibadah-ibadah itu sifatnya beban. Iya. Padahal dalam arti fikih taklif itu kan maksudnya kewajiban itu bagi orang-orang yang sudah mukallaf. Tetapi pelaksanaannya tidak boleh menjadi beban. Beban, betul. Gitu. Kalau ahli fikih kan taklif mukallaf gitu ya. Tidak boleh jadi beban. Itu harus menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan rahmat Allah, maghfirah Allah, karunia Allah di bulan Ramadan ini yang nanti akan mewarnai bulan-bulan selanjutnya. Setuju, seperti Bunda. itu. Jadi memang bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah ajang tarbiyah ya Bunda, disebutnya memang bulan pendidikan untuk para umat muslim supaya tetap bisa beraktivitas tanpa menjadi beban puasa ini ya Bunda ya. Iya. Baik Bunda. Bun, kita sapa-sapa kembali. Ini ada Kang Uje, Pandu Kopi menyimak. Kemudian juga ada Mbak Indriati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Al-Misbah ikut menyimak juga. Ada Mbak Murniati Pambang. Umi Farhan Bunda ikut menyimak. Bunda dan juga Kak Zoma sehat-sehat selalu ya. Amin. Kemudian juga ada Bu Cucu Rukoya. Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda alhamdulillah dari Rangkas Bitung menyimak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang ada respon masuk ya Bunda terkait dengan jaringan, tapi kita tetap live. Nanti kita akan coba tayangkan ulang lagi satu tayangan yang mudah-mudahan insya Allah itu lancar ya Bun ya jaringannya. Baik Bunda, ini pertanyaan berikutnya Bun, ada yang sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, maaf nih pertanyaannya terkait dengan kadang sebagai seorang ibu lelah Bunda dalam beraktivitas apalagi di bulan suci Ramadan. Kadang setelah berbuka Bun, beres-beres ini itu dan lain sebagainya, tahu-taunya kelewat waktu tarawih Bunda. Setelah selesai semuanya, tahu-taunya udah capek, rebah-rebahan malah ketiduran. Terkait dengan tarawih Bunda, bagaimana hukumnya Bun apabila terlewat seperti itu? Iya. Itu semua sebenarnya sesuatu yang hampir rata-rata perempuan begitu. Maksudnya sibuk, apalagi ketika menjadi ibu muda. Betul, siapin ini, siapin itu, tahu-taunya selesai Isya taraweh, tahu-taunya tidur-tiduran bablas ya Bun. Tidur. Gimana nih Atau bisa juga tetap sebagai seorang ibu kayak kita yang mungkin anaknya sudah besar-besar, tetapi ternyata usia itu juga mempengaruhi. Iya. Usia itu tidak bisa dibohong Kak Zuma. Mempengaruhi ketika dulu semangat gitu ya, ketika dulu mungkin lelahnya dengan anak-anak, tapi badan masih bisa dilakukan gitu, fit. Kalau sekarang dengan usia kan anak-anak udah besar, tapi kalau ada cucu mah tetap aja sama ya. Anak-anak sudah besar, tapi kan dia punya tanggung jawab. Anak-anak sudah besar. Ternyata kapasitas kita, ya umur kita itu juga sangat mempengaruhi juga terhadap perkembangan atau terhadap aktivitas kita di dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan. Iya Bun. Nah,
semuanya menjadi ada ujiannya ya. Iya. Pada usia sekian dengan Betul. anak umur sekian, dan pada usia yang sudah anaknya besar-besar, tapi kita usia sudah tua. Semua ketika memang apapun yang Allah wajibkan, apapun yang menjadi satu kewajiban bagi kita, ketika imanan wahtisaban ini tidak terbangun, gitu ya, bahwa saya melakukan ini karena adalah cinta kepada Allah, karena ingin dicintai Allah, karena ingin dapat rahmatnya, karena ingin dapat maghfirahnya, karena ingin dapat karunia-Nya, kan gitu ya. Bukan hanya di surga di sini, tapi juga akan dapat kemudahan di dunia ini untuk bisa menjalankan rumah tangga ini gitu. Maka semuanya akan menjadi ringan, gitu. Menjadi ringan itu bukan berarti bahwa bagaimana ringan kayak tadi kan, orang banyak kerjaan, belum kerja di luar, terus apa lagi kira-kira, anak masih kecil-kecil, terus sampai rumah harus menjalankan melakukan ini bla 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 bla, anak-anak yang mau warna hijau, warna itu, warna hitam dan sebagainya, itu kan tetap apa namanya, itu kan melelahkan. Akan berbeda mitra, ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh ketulusan, dengan penuh semangat, dengan ketaatan dan loyalitas, ketulusan dan keikhlasan. Keikhlasan kita kepada Allah hanya minta ridha Allah. Ketulusan kita adalah melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam rumah kita, dengan beban yang sama. Kan setiap ibu-ibu kan pasti sama tanggung jawabnya ya, memasak, apa namanya, mengurus anak. Bangun subuh-subuh, betul kata Kak Zoma, tidur paling belakangan, bangun paling duluan umpamanya kan, belum mempersiapkan ini dan itu dan sebagainya, semua kita sama. Tetapi ketika memang ini dilakukan bahwa kita man shoma Ramadhana, melakukan ibadah puasa dengan ketulusan itu, dengan semangat itu, dengan kelapangan dada dan apa namanya, keluasan hati kita untuk meraih mardotillah, maka akan bernilai, akan lebih mudah dilakukan dan akan bernilai di sisi Allah. Lelah kita ini akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah bentuk aktivitas sabar kita. Ya, kan orang beriman tuh kan pengiringnya sabar. Tidak akan ada orang beriman kalau nggak sabar, tidak akan ada keikhlasan kalau tidak beriman dan seterusnya. Betul Bunda. Maka itu akan wa ana ajzi bihi, kata Allah. Kalian puasa karenaku, maka aku yang akan memberikan pahala dan memberikan balasan kepada engkau. Apapun yang diinginkan kita di bulan Ramadan, secara apa namanya, secara visi dan misi kita, niat dan tujuan kita, maka itu akan mendapatkan itu juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu terfokus kepada pekerjaan. Artinya gini, jangan difokuskan, oh besok saya begini lagi, oh besok begini lagi, oh besok jangan itu. Benar, karena kita memikirkan yang belum terjadi gitu, gitu. Aduh besok harus begini, aduh apalagi mungkin krusialnya kalau bagi ibu-ibu nih, di 10 hari terakhir itu kan golden time-nya Ramadan ya Bun ya. Kadang memang kita namanya naluri seorang wanita gitu ya Bun, belum nyiapin ini, belum masak ini, belum masak itu dan lain sebagainya. Akhirnya di 10 hari terakhir itulah, kalau nggak di maintenance, kalau kita pikirin, wah nanti gimana nih ibadahnya, nanti gimana nih ngajinya gitu ya Bun ya. Jadi begini, bukan hanya difikirkan, tapi dikerjakan. Iya Bunda. Jadi tetap harus dilewatin gitu ya Bun, harus dilakuin gitu ya Bun. Kan kita bulan Ramadan itu kan bukan hanya satu kali seumur hidup. Bulan Ramadan itu adalah putaran waktu selama Allah masih memberikan kita hidup, selama itu pula kita melewati bulan-bulan itu. Azuma usianya sekarang udah berapa? 30 Bunda. 30, berarti kan dari sejak 15 tahun ya, antar mukallaf gitu. Sekarang berarti 25 tahun lah puasa Ramadannya lah. Bun. Kan sebenarnya apalagi Bunda yang usia udah mau 60 gitu kan. Aduh cucu-cucu lagi ya gitu. Bun ya, Masya Allah. Artinya semakin setiap tahun kita itu menjalani Ramadan, seharusnya kita semakin cerdas mensikapinya.
jadi time manajemennya diaturnya sudah semakin paham gitu ya Bun ya. Betul. Umpamanya kemarin kita nggak punya anak, tiba-tiba hari ini hamil. Umpamanya besok lagi punya anak, tiba-tiba nanti punya anak lagi. Kan itu sebuah, makanya dibilang syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan itu bulan tarbiyah, itu bukan hanya mentarbiah diri kita, ibudiahnya kepada Allah. Kalau kemarin saya ibadahnya lengkap, kenapa saya belum menikah atau saya belum punya anak? Kalau sekarang bererot kayak kelinci anak gitu, jadi gimana nih tarbiyah? Bukan itu sebenarnya. Bun. Tapi bagaimana memanage tadi, mentarbiah, membiasakan dengan situasi kondisi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Itu bisa tidak melunturkan semangat kita, Bunda. tidak menghilangkan kecapean kita, kelelahan kita itu menguasai terhadap apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin kita punya catatan. Kemarin kita itu sholatnya, saumnya umpamanya ya. Ini itu seperti apa? Iya Bun. Tentu hari ini kan harus meningkat. Iya benar. Karena ada 1 tahun peningkatan itu sudah kita kerjakan. Setuju Bunda. Tidak futur gitu ya. Itu sebenarnya. Kalau umpamanya kayak kemarin kampanye taraweh tadi ya, pertanyaannya. Kayak tiba-tiba tidak taraweh umpamanya. Taraweh itu artinya kan taraweh itu kan istirahat ya. Sholat sunnah yang santai setelah habis makan, habis takjil, sholat sunnah santai gitu. Nah, lalu bagaimana dengan taraweh itu belum kita jawab tadi. Iya benar Bun, saking udah ngomongin manajemen aja ya Bun ya. Bagaimana dengan taraweh? Iya Bun. Taraweh itu sholat sunnah. Nih kadang kalau sunnah ini gitu. Iya. Gimana nih Bun? Artinya begini, kalau sholat sunnah ini waktunya panjang. Satu, waktunya panjang ya Bun. Iya. Kalau umpamanya kita ketiduran, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kan kita tidur sampai tidur. Kalau tidur sampai subuh kita nggak sahur nanti keluarga kita. Iya betul Bun. Nggak apa-apa kalau memang kita sudah ngerjakan semuanya, anak-anak sudah ini semuanya dan sebagainya. Tidurlah kalau memang ngantuk. Karena memang mata kita ada haknya untuk tidur. Artinya kalau kita tidur, kalau kita lelah, kan berarti ada sesuatu yang harus diistirahatkan. Iya Bunda. Gitu loh. Udah tidurlah, nggak apa-apa. Lalu bagaimana dengan taraweh saya? Taraweh itu bagi perempuan bagus kalau memang ada waktunya ke masjid. Kalau memang jauh, kalau memang dekat, tidak ada fitnah, boleh ke masjid, tidak dilarang. Tapi bagi wanita, kalau sudah capek dengan tetek bengek tadi, gitu ya, sudah semua repot dan sebagainya, boleh taraweh di rumah. Nah makanya itu ada kekhususan ya Bun ya. Iya. Karena wanita memang banyak yang dikerjakan Iya, itu. Akhirnya itulah kenapa wanita itu harus jadi mihrab rumahnya tuh itu. Harus jadi masjid rumahnya tuh itu. Iya paham Bunda. Harus jadi masjid rumahnya. Jadi umpamanya mau lihat saya nggak taraweh tahun kemarin kan saya taraweh, kan beda umpamanya. Saya punya anak bayi, saya punya anak lagi dan sebagainya, umpamanya pekerjaan dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting rumahmu jadi masjidmu, jadi mihrabmu. Tidurlah ketika kita ngantuk atau lelah. Ya Allah, tidur. Makanya baca doa bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika wada'tu jambi wa bika arfa'u wa in amsakta nafsi farhamha faghfir laha wa in arsaltaha fafadha bima tahfadu bihi ibadukas salihun. Jadi ketika kita menyerbahan tuh, ya Allah, aku akan rebahkan badanku. Ya, wa bika arfa'u. Ketika umpamanya aku tertidur nanti, peganglah nafsku dan ampunilah dia. Ketika engkau bangunkan aku, ya Allah, jagalah dia seperti engkau menjaga jiwa-jiwa orang yang soleh. Aku belum sholat, ya Allah, nanti tolong kalau udah ini. Pasti bangun insya Allah. Ya bangun jam 10, bangun jam 11. Masih bisa kan ya? Bisa. Bangun umpamanya jam 12, apalagi bangun itu ya sholat udah. Kan ya, banyak waktunya ya. Iya. Kalau Rasulullah kan di sepertengah malam, 2/3 dan 1/3. Kalau kita mau tarawih dan sebagainya nggak apa-apa. Iya Bunda. Gitu kita mau akhirkan. Jadi jangan dibikin, aduh saya harusnya kan jam sekian, saya harusnya ya. Kalau memang mampu memanage atur sedemikian rupa, kita istiqomah, itu bagus itu. Iya benar Bun. Cuman kan ada masa di mana kadang-kadang kapasitas kita sebagai seorang manusia itu ya, nggak apa-apa, tidurlah dulu.
lowbat di charge dulu ya Bun ya. Iya, pakai tidur. betul. Nanti bangun lagi langsung beribadah. Harus punya target, itu ini Kak Zoma. Setuju Bunda. Jadi orang yang beriman bertakwa itu nggak asal jalan. Iya Bunda. Iman dan takwa itu nggak bisa hidup tanpa ada target, tanpa ada cita-cita, tanpa ada rencana. Harus ada planning, tapi planning itu jangan sampai jadi beban. Kita planning kan sesuai dengan yang dulu. Kemarin itu saya hatam Al-Quran karena ini syahrul Quran. Oh, satu kali satu bulan. Coba itu biasakan di bulan-bulan selanjutnya ya. Bulan Syawal, bulan ini, bulan itu. Pasti akan menjadi lebih. Bukan hanya satu kali satu bulan. Bisa 2 kali. Oh, bulan Ramadan ini saya pengen hatam 2 bulan, 2 kali. Terus gitu. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bisa Bun? Bisa. Iya Bunda. Karena terbangun keimanan dan ketakwaan kita. Masya Allah. Bagaimana membangun cita-cita luhur kita, bukan hanya sekedar bahwa oh bulan Ramadan ini saya makan enak, nanti jalan-jalan umpamanya ya, nanti dapat ampau apalagi sama bisa makan apa yang kita suka, nanti apalagi mau ini, sehingga kalau hanya itu yang kita inginkan tidak akan bermakna apa-apa Ramadan itu mah. Betul. Ya, coba ingat setiap siaran sama Bunda mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai Syawal peningkatan begitu ya. Ini artinya pembuktian dari selesainya bulan suci Ramadan. Jadi target itu ternyata kalau umat Islam yang memang sudah orientasinya ukhrawi begitu ya Bun ya. Nggak cuma Ramadan punya target ya Bun ya. Syawal juga ada target-targetnya, setelahnya ada target-targetnya lagi. Seseorang yang bisa menargetkan bulan Ramadan hari ini, yang dulu lebih baik ya, yang dulu baik, sekarang lebih baik dari bulan kemarin. Karena ada apa namanya? Ada kekuatan semangat di antara Syawal ke Sya'ban itu. Ibadah-ibadah yang rutin di bulan Ramadan kemarin itu dia lakukan, sehingga infasaha wan fasa'a. Jadi hati orang yang selalu seperti itu adalah akan lapang, akan luas, mudah bagi dia, mudah untuk bisa menargetkan dirinya. Oh, saya hari ini sekian juz. Saya hari ini sekian ini. Oh, saya malam ini mau sholat tarawih juga ditambah dengan qiyamul lail. Oh, bisa. Kenapa? Karena tidak ujuk-ujuk di bulan Ramadan melaksanakan itu. Iya Bunda. Tapi ibadah ubudiyah mihrabnya di bulan Ramadan yang dikerjakan di rumah di tahun kemarin, itu terdisiplinkan, teraplikasi di dalam 11 bulan. Jadi wajar kalau kesini dia tidak lagi menjadi beban Ramadan gitu loh. Setuju Bunda. Gitu, seperti itulah ya para nabi dan rasul, para sahabat dan sahabiat gitu. Bahkan para ulama soleh yang salaf maupun yang khalaf. Itu mereka bayangkan kok bisa ya menghatamkan Al-Quran cuma 1 malam. Masya Allah. Sesuatu yang menurut kita kok bisa? Mungkin sekali duduk kita di subuh hari 1 juz saja udah luar biasa gitu ya Bun ya. Ini Masya Allah 1 malam adalah 30 juz ya Bun, 1 Al-Quran khatam. Kalau sahabat Rasulullah kan 1 hari 1 malam itu 1 juz. Imam Syafi'i apalagi yang madhab kesinian yang beberapa ratus tahun setelah Rasulullah wafat. Kok bisa ya? Kayaknya sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Karena diukur dengan kita kan, diukur dengan kita hari ini. Tapi kalau mengukur bagaimana luar biasanya Nabi, para sahabat, para sahabiat itu berlomba-lomba, dia membuka hatinya infasa'a wan fasaha. Orientasi ke ukhrawinya itu adalah dengan imanan wahtisaban itu terbangun dalam kehidupannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena ketika seseorang melapangkan dirinya, jalannya kepada Allah, Allah akan lebih lapangkan dan lebih mudahkan, lebih luaskan. Coba bayangkan. Ya, kata Rasulullah kan, ketika engkau datang kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan datang padamu sedepah. Kalau kita luaskan hati kita mungkin berapa meter ya, Allah akan lebih luaskan lagi, mungkin lebih beberapa meter. Iya Bunda. Nah itu yang kelihatan akhirnya bagaimana seseorang itu bisa bermunajat, bisa sholat, bisa zikir yang tidak pernah lupa ya, selalu terjaga dan terpelihara. Karena memang hati dan jiwanya itu semua adalah orientasinya itu, visi misinya itu adalah ukhrawi, mardatillah. Nah ini sehingga nanti akan mengalahkan mitra. Iya, ya.
Ini emang kita sulit ya, karena ini sesuatu yang kalau kita ngerjain nyuci kan fisik, materi, capek, masak capek. Tapi kalau seseorang bukan lagi melihat capeknya masak, capeknya nyuci, capeknya nyuapin, apalagi Kak Zoma, capeknya ke pasar, capeknya bekerja dari rumah ke ini. Kalau bukan ke situ materinya. Tetapi bagaimana hatinya itu menyikapi, hatinya itu mengawal dari aktivitas duniawi rutinitasnya itu dengan kesabaran, dengan tulus dan keikhlasannya, dengan ketawakalannya, itu semua insya Allah akan mudah. Akan Allah mudahkan. Tetap tidak akan berubah aktivitasnya. Bahkan mungkin bisa bergabrek kegiatannya. Iya. Tapi ketika memang diiringi dengan iman dan wahtisaban, sesuatu yang sifatnya tidak aktivitas fisik, tapi aktivitas iman itu adalah sesuatu yang ada di alam keyakinan, insya Allah semuanya akan mudah. Iya Bunda. Akan tertata dengan baik. Betul. Ini jadi semangat dan motivasi dari Bunda tentunya untuk kita semua mitra JC. Jadi lelahnya kita nggak apa-apa gitu ya Bun ya. Mau tidur dulu, rebah-rebahan dulu. Nanti bangun sebelum sahur kan mungkin bangun bisa jam 2 gitu ya Bunda, ibu-ibu gitu ya. Itu bisa kita sholat tarawih kan nggak memakan waktu yang panjang begitu ya Bunda ya. Dan artinya memang ini menjadi sebuah spirit dan semangat mitra. Kita udah setengah bulan nih, hampir setengah bulan di bulan suci Ramadan. Bunda banyak sekali memberikan nasihat-nasihat untuk kita bisa benar-benar mentarbiyah diri kita di bulan ini mitra JC. Dan target-target yang kita bangun ini nggak cuma untuk Ramadan saja, tapi untuk bulan-bulan berikutnya. Baik Bunda, satu pertanyaan lagi ya Bun ya, ini hampir di jam 11 Bun. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan perempuan banget Bunda. Bunda, saya langsung ke pertanyaan. Saya sedang haid Bunda di bulan suci Ramadan. Memang nanti ketika haid itu ada mungkin 5-6 juz yang terlewat, karena di 5-6 hari itu adalah waktu-waktu haid Bunda yang katanya memang tidak boleh membaca Al-Quran untuk menargetkan khatam Bunda di bulan suci Ramadan. Apa-apa saja Bunda yang bisa dilakukan bagi wanita yang berhalangan atau haid Bunda? Baik, kita coba mencoba meluruskan sebuah mindset ya tentang wanita yang haid. Nah iya nih Bunda. Kita ada pertanyaan dari Umi Nurlianti ya nanti ya. Oh iya. Yang pertama tadi. Oh iya Bunda, baik. Jangan lupa coba sama cek dulu ya Bunda. Bahwa haid itu adalah yas'alunaka anil mahid. Ketika ditanya kamu ya Muhammad tentang haid, qul huwa adha. Katakan bahwa darah haid itu adalah penyakit. Memang sesuatu yang harus keluar setiap bulan bagi wanita yang normal ketika memang dia tidak hamil. Gitu. Walaupun hamil juga ada yang keluar, tapi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi dia kotoran yang harus keluar. Kotoran yang harus keluar bagi orang beriman bukan berarti kita kotor. Bukan berarti kita najis. Paham ya? Iya Bunda. Iman dan takwa yang ada di dalam dada kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang suci. Wanita yang hamba manusia yang beriman bertakwa kepada Allah, sejatinya dia adalah orang yang suci. Iya Bunda. Suci jiwanya, suci semua badannya karena keimanannya. Tapi ketika haid itu bukan kotor dalam arti fisik ya. Bukan kotor dalam arti najis gitu, bukan. Iya Bunda. Tapi wanita itu adalah kotor karena dia sedang mengeluarkan kotoran yang memang sudah menjadi kataballahu ala banati Adam. Ketetapan yang memang Allah tetapkan kepada seluruh anak cucu banati, anak cucu perempuan Nabi Adam. Iya Bunda. Nah, apa yang tidak boleh, yang sepakat para ulama dan itu ittifaq dalam Al-Quran dan Sunnah, pertama yang tidak boleh adalah saum. Yang kedua adalah sholat. Ya, udah pasti itu ya. Yang ketiga adalah berhubungan dengan suaminya, baik mau siang hari mau malam hari. Ya, berhubungan nggak boleh. Ya, suaminya kan saum juga nggak boleh ya, walaupun. Jadi dalam berhubungan tuh nggak boleh, apalagi pada malam hari. Kalau pada malam hari dia tidak haid, dia boleh. Ya. Boleh berhubungan, tapi siang nggak boleh. Nah, haid ini nggak boleh, mana siang hari nggak boleh, apalagi malam hari gitu. Malam hari juga nggak boleh. Iya Bunda. Yang keempat adalah ketika dia tawaf di Makkah,
dia umrah, dia haji, maka tawaf itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya bun. Ada yang mengatakan sebagian ulama adalah itikaf. Kalau itikaf sholat ya nggak boleh ya. Iya bun. Kalau hanya sekedar lewat boleh. Nah, lalu bagaimana dengan aktivitas ini seharusnya kan dilakukan, tapi tidak bisa dilakukan. Kalau tadi penjelasannya, Iya bun. selama beberapa juz akan terhilangkan. Iya, karena Dengan waktu haidnya. haid itu yang punya anggapan bahwa orang haid itu tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh pokoknya tidak boleh menghafal, tidak boleh memegang, kan begitu konsekuensinya. Ini pandangan ini itu ada di setiap fikih ya, taharah wanita haid. Tapi hadisnya itu adalah lemah oleh para ulama. Para ulama hadis mengatakan itu lemah. Ada ilatnya, ada qarinahnya. Yang tidak dan itu bukan dari Rasul. Tetapi karena memang itu banyak, maka saling menguatkan. Gitu loh. Artinya madhab ulama mengatakan berdasarkan madhab boleh membaca Al-Quran kalau untuk zikir. Zikir itu apa? 1, mengajar. 2, belajar. Itu 4 pesankan madhab ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kemudian seorang wanita yang hafiz Quran. Iya bun. Murojaah gitu ya. Enggak murajaah 1 hari aja dia tidak murajaah bisa hilang. Iya. Tetap harus diulang-ulang. Iya, dan itu niatkan untuk berzikir, maka itu adalah boleh. Iya bun. Gitu. Jadi kalau kita sholat haid ini gimana bun? Kalau untuk berzikir, kalau Ibnu Hazmin mengatakan pakai mushaf saja boleh. Nggak ada artinya. Yang nggak ada artinya mushaf. Nah, kalau memang itu untuk berzikir, mungkin kita sudah berzikir yang lain, mungkin kita sudah ini dan sebagainya, maka ambillah akhlak jadinya. Yang tadi dikatakan tidak boleh membawa, tidak boleh itu sebenarnya akhlak. Kita berakhlak kepada Al-Quran karena Al-Quran ini walaupun kertas, dia bukan kertas biasa. Ada perkataan Allah Al-Khaliq, pencipta kita, maka dia harus harus dihormati, maka dia punya akhlak. Baik, kalau kita zikir itu boleh menurut madhab ya, berbagai madhab untuk berzikir boleh membaca sebagian ulama, tetapi bukan mushaf. Bukan mushaf, tapi Quran terjemah dari Departemen Agama. Contohnya seperti ini nih. Ini kan bukan mushaf semua. Ini campuran, ada kata bahasa Al-Qur'annya, ada terjemahannya, ada tafsirnya dan sebagainya. Itu boleh. Jadi nggak ada halangan untuk membaca Al-Qur'an itu ketika niatkan untuk berzikir. Iya bunda. Satu ya, itu mindset yang harus kita rubah. Iya bunda, siap. Walaupun ada beberapa pandangan yang memang cukup ekstrim ya, tidak boleh begini, tapi kita melihat para ulama-ulama kita yang 4 sanakai madzhab membolehkan itu. Coba bayangkan kalau orang yang sedang hafiz Quran 7 hari, dia tidak memurajaah. Luar biasa itu. Ya. Tapi ketika diniatkan untuk berzikir, itu untuk mendekatkan kepada Allah, maka boleh. Gitu. Kemudian selain itu apa? Kalau memang sholat tidak bisa, puasa tidak bisa, 1 kita bisa silaturahim. Iya bunda. Tadi Al-Quran udah terjawab ya, boleh ya. Kita bisa silaturahim. Yang kedua, kita bisa bersedekah. Namanya nih, apa yang kita makan hari ini, ada sayur sop kayak apa, sayur asem sebelah rumah kita, atau kita ada apa, kita bisa berbagi. Itu silaturahim, itu bersedekah atau memberi makan orang-orang yang sebelah kita. Yang kita tahu adalah fakir miskin di situ. Ya. Kemudian yang tidak boleh itu sholat, mitra. Paham ya? Yang tidak boleh sholat, Kak Zoma. Iya bunda. Zikir, doa-doa, ayat-ayat maksurat, zikir pagi, zikir siang, zikir malam, zikir subuh, itu yang datang dari Rasulullah dan atau doa-doa yang dibuat atau yang ditulis atau dikarang ya oleh para ulama-ulama soleh, itu boleh dipakai. Jadi kita tidak berzikir dalam sholat karena kita nggak boleh. Kita umpamanya tidak berpuasa karena kita tidak ini. Maka kita rubah, selain baca Al-Quran seperti tadi, selain ibadah silaturahim,
bersedekah dan berinfak, zikrullah kita tidak boleh berhenti. Apa saja kita bisa zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau kita istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, atau kita bertasbih seperti tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Apa saja kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang sedang kita rasakan pada hari itu, kegalauan, mau tenang, mau resah, mau galau, mau khawatir terhadap masa depan kita dan sebagainya. Ada gangguan-gangguan pikiran yang kadang-kadang itu datang ya, nggak pakai assalamualaikum, yang tadinya tenang jadi ini. Kita cukup kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Halau itu semua dengan zikrullah. Iya Bunda. Hilangkan atau pagari semua pikiran, ya, penglihatan, atau ucapan-ucapan orang yang tanpa sadar datang ke kita mempengaruhi, ya. Pagari itu dengan zikrullah. Jadi zikrullah itu luas cakupannya. Zikir yang paling baik adalah sholat, tentu yang tidak puasa, yang puasa ya. Tapi zikrullah dalam arti luas kan kita tidak selamanya sholat. Ya enggak? Betul, 24 jam kan kita cuma 5 kali pertemuan. 5 kali ketemu dengan Allah. Dan saum penuh di bulan Ramadan seperti ini kan hanya 1 tahun sekali. Masih ada laparnya, masih ada kenyangnya ya Kak Zuma ya. Iya Bunda. Kalau lagi malas mungkin sebulan itu kagak puasa-puasa gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya gitu. Maka kita harus dengan zikir. Dalam alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu dalam keadaan hatinya itu zikrullah kepada Allah. Sadar bahwa apapun keadaan dia, lagi hamil, lagi nifas, lagi haid, lagi menyusui, lagi apapun keadaannya, lagi nyaman, lagi sempit, lagi sehat, lagi sakit, semua harus tahu, harus menyadari bahwa kita dalam keadaan selalu zikrullah. Maka posisi kita, keyakinan dan keimanan kita tidak boleh, insya Allah nggak turun dalam posisi kita tidak bisa melaksanakan sholat dan puasa. Kenapa? Karena bukan hanya zikrullah itu bukan hanya puasa dan sholat. Iya Bunda. Ya kan? Zikrullah itu luas, aktivitas apapun kebaikan yang kita lakukan, itu semua adalah bernilai zikrullah kepada Allah. Ketika imanan wahtisaban kita itu terbangun dan mengawal langkah-langkah kita. Baik Bunda. Gitu, ya. Iya, Bunda. Jadi itu walaupun ini terus terang ada perbedaan pendapat di masyarakat. Betul. Tapi Bunda mengambil pendapat yang ini. Insya Allah. Baik Bunda. Baik Bunda, kita ada 2 pertanyaan ya Bun ya, di jam 11:09 Bun. Yang pertama, pertanyaan selanjutnya dari Bu Nurlianti. Bunda, bagaimana Ummahatul Mukminin membagi cara mengatur waktunya antara ibadah puasa, mengurus rumah tangga, dan bekerja? Berapa lama rata-rata waktu istirahat tidur malamnya Bunda? Iya. Pertama adalah membagi waktu ya Bun ya. Pertanyaan ya Ummahatul Mukminin. Mungkin kita sudah singgung-singgung tadi sebenarnya ya. Iya Bunda. Kalau Rasulullah itu, apa yang dilakukan Rasul pasti itu yang dilakukan oleh para Ummahatul Mukminin atau para sahabat dan sahabiat. Iya, Rasulullah itu kalau pada malam hari Mitra, habis sholat Isya, antara jam 8:01 jam 9 tuh beliau tuh tidur. Bahkan jam 8 saja beliau sudah tidur. Kenapa? Karena beliau pasti bangun itu. Insya Allah bangun di setengah malam, sepertiga malam atau 2/3 malam. Ya Bunda. Itu Rasulullah. Jadi sahabat atau istrinya pun mengikuti ya kebiasaan itu. Nah, di sini ada ibadah puasa, mengurus rumah tangga, dan bekerja. Iya Bunda. Gitu. Pembagiannya ya Bunda. Iya, jadi ketika bulan Ramadan, tentu pada siang hari Rasulullah juga ada disebut dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi itu disebut dengan tidur qailula ya. Tidur qailula itu kalau udah aktivitas
aktivitas biasanya subuh, langsung duha, biasanya beraktivitas jam-jam setengah 12 biasanya menjelang zuhur, atau setelah sholat zuhur itu namanya tidur qailulah. Itu untuk membuat segar yang penat-penat gitu ya. Karena memang banyak aktivitas yang dilakukan pada siang hari. Sehingga nanti ketika qailulah ini, nanti pada sore lagi, itu beraktivitas lagi, tidur tidak terlalu malam. Antara jam 8 atau jam 9 sudah bangun. Tentang antara ibadah puasa, sebenarnya saum Ramadan itu yang berubah kan aktivitas makan doang. Iya Bun. Iya enggak? Jadi kalau pada siang hari kita nggak makan, tapi berubah polanya ke malam hari, gitu. Iya Bun. Insya Allah kalau itu sudah niatkan dengan iman dan imanan wahtisaban, lama-lama tuh akan terbiasa. Malah justru kadang-kadang nggak repot kita, nggak harus cari makan. Betul nggak? Jam-jam begini Kak Zuma ya. Kalau hari biasa, jam biasa, udah siap makan apa nih, siap makan siang nih. Ini ya kalau kerja ini enggak aman. Gitu loh. Jadi jadikan ibadah puasa ini menjadi ibadah yang iman isabannya kuat, sehingga kita rubah aja cara makan kita adalah pada malam hari. Kita tidak akan pernah mengurangi apapun ketika kita sudah sahur. Karena sahur itu adalah barokah. Iya Bunda. Di dalam sahur itu ada kesehatan. Insya Allah kuat. Iya Bun. Ya. Siap Bunda. Kemudian mengurus rumah tangga. Karena yang hanya berubah itu adalah tidak makan siang, tidak makan pada siang hari. Sebenarnya kan tidak ada yang berubah, yang signifikan berubahnya ya. Iya. Ngurusin anak tetap aja kayaknya. Aktivitas tetap semua ya. Tetap semua. Sahabiat itu kan ketika dia ngituin anaknya gitu ya. Hanya yang berbeda tuh kalau punya anak-anak, dia supaya anaknya bertahan untuk puasa. Tidak puasa sampai setengah hari atau paling itu repotnya, gitu loh. Kalau yang udah nggak punya anak, biasanya mah dia udah nggak harus masak, karena masaknya sore-sore. Iya Bun. Nah, yang berat itu apa? Oh, yang berat itu kan biasanya ngepel, nyapu, nyetrika, nyuci itu berat ya. Tapi tergantung sih, kalau rumahnya kecil mah nggak berat. Yang berat itu adalah ketika rumahnya besar, banyak warga, banyak anggotanya, banyak yang dikerjain. Iya, dan tidak ada yang bantu apalagi. Ada yang bantu aja kita pasti repot. Lalu bagaimana cara mengurusnya dan sebagainya? Ya lakukan sesuatu seperti biasa, kita hari biasa. Iya Bunda. Kapan waktunya? Jadi memang harus disiplin waktu. Kenapa sahabiat Rasulullah SAW itu dan Ummul Mukminin itu menjadi orang yang paling qawwamah, sawwamah, disiplin ya, qanitat ya. Mereka itu adalah wanita-wanita yang disiplin dalam ketaatan. Karena memang istiqomahnya itu kuat. Apa istiqomah itu? Beliau itu adalah orang yang kuat iman dan takwanya, imanan wahtisabannya, keyakinannya, konsisten dalam ibadahnya. Jadi kalau dia punya rencana, biasa di luar bulan Ramadan itu dia sudah tahu tertata kan, jam sekian saya begini, jam sekian, rutin itu. Ya, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Apalagi yang bekerja. Biasanya pasti rutin. Iya Bun. Saya punya adik itu kerja, jam 4 tuh udah bangun, udah masak, udah ini, itu rutin itu. Gitu. Nah ketika itu nyuci jam berapa dan sebagainya, itu dirutinkan aja, didisiplinkan saja. Iya, istiqomah kita di dalam menjalankan kegiatan. Tapi kan itu lemes Bun. Iya. Kalau kita difikirkan kepada fisik, kita nggak makan, iya. Tapi kalau kita bukan memikirkan kepada lemahnya perut yang tidak makan, tapi itu adalah bahagian yang kita ingin lakukan itu hanya untuk mencari ridha Allah. Itulah yang dikerjakan oleh Asma binti Abu Bakar. Dalam keadaan hamil kan, hamil malam-malam datang ke Gua Sur. Iya. Dengan adiknya, hamil udah tua, hamil besar ya. Hamil besar. Tapi dia bisa lakukan itu. Iya Bunda. Itu pada malam hari. Iya Bun. Pada kaum Quraisy saja yang kafir kufur itu pada nilik-nilik kan, gitu ya, untuk melihat di mana Muhammad
Rasulullah SAW. Iya, Bunda. Tapi itu bisa dilakukan. Iya, Bun. Coba, itu kan artinya apa? Ketika niat tujuan kita hidup, visi misi hidup kita itu adalah mardatillah. Misi kita adalah, pagarnya kita adalah iman dan takwa. Bagaimana iman dan takwa ini menjadi pagar kita, menjadi akhlak kita, menjadi pakaian kita, menjadi bekal kita. Insya Allah akan mengalahkan seluruh kelelahan-kelelahan yang kita lakukan. Akan mengalahkan rasa malas kita untuk berjalan menuju ridha Allah. Iya, Bunda. Terus terang Kak Zoma, berangkat dari Rorotan tadi itu luar biasa. Dengan cucu yang mau bimba, dengan cucu yang mau ini dan sebagainya. Rasanya kayaknya nggak usah deh libur gitu ya. Tapi kalau kita kerjakan sambil kerjakan, karena masih ada yang kecil kita suapin yang umur 2 tahun dan sebagainya, yang lain ngerjain yang lain, udah selesai semua, kita berangkat dengan bismillah. Ternyata rasa malas itu hilang. Ya, hilang ketika kita melangkah dari dalam rumah, dari luar rumah kita langsung la haula wala quwata illa billah sampai di sini. Iya, Bunda. Semangat itu tumbuh lagi. Pun kita juga seperti itu. Iya, Kalau ini dianggap sebuah aktivitas keluar rumah ya, walaupun itu bukan kerjaan ini. Iya, Bunda. Nah, bagaimana kalau saya dengan bekerja? Lakukan. Tidak ada yang berbeda. Iya, Bunda. Tidak boleh ada yang dibedakan. Rasulullah mencetak generasi-generasi di masanya. Bayangkan saja ya, sahabiat, istri-istri Rasul, Mutiyah, Rufaidah, Ummu Imarah, ya. Kemudian beberapa para sahabat yang terkenal dalam sejarahnya. Itu perang Uhud, perang Badar itu di bulan Ramadan. Iya, Masya Allah. Dan itu melibatkan dapur konsumsi itu adalah perempuan. Melibatkan para perawat-perawat yang luka, yang wafat, yang sakit, itu adalah Ummu Atiyah dan Rufaidah dan beberapa teman yang lain. Dan istri-istri Rasulullah. Iya, Bunda. Perang itu kan bukan semalam 2 malam. Ya, selama Ramadan itu. Memang mempersiapkan perang itu tiba-tiba langsung perang begitu saja. Kan persiapannya itu jauh-jauh sebelumnya. Ini kalau diserang kita harus bertahan kan gitu. Iya, Bun. Itu wanita. Masya Allah. Di perang Uhud bagaimana Ibunda Aisyah itu mengambil girbah ya. Iya. Untuk bisa memberikan minuman-minuman. Ditolak, diminum. Udah buat dia. Pas balik lagi ke sini udah wafat. Saking memberikan minuman itu kepada para yang syahid semua itu di perang Uhud. Itu bulan Ramadan, mitra. Dan itu bukan sesuatu yang rutin datang rutin. Setiap tahun enggak kan? Karena memang ada negara Islam Madinah itu ada musuh yang akan menggerogoti wilayahnya, maka Allah memerintahkan untuk bertahan. Ya, bayangkan itu. Iya, Bunda. Itu di bulan Ramadan. Kalau kita hari ini kan sibuk kita hanya di mana? Jadi istri, ya jadi karyawan, Iya. jadi pegawai lah gitu. Iya, Bunda. Dan dapur kasur sumur jemur di rumah. Iya, Bun. Kalau yang bagi bekerja kadang-kadang punya rezeki mah ya tinggal dicuciin sama orang. Dulu nggak ada mesin cuci, mitra. Semua mesin cuci itu nggak ada di zaman dulu ya. Ada. Semua nyuci dalam situasi dan kondisi air itu susah. Iya, Bunda. Gitu. Dikuasai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Awal-awalnya. Kita tapi mereka bisa menjalani kehidupannya, menjalani aktivitas rutinitas kesehariannya itu dengan imanan wahtisabannya, dengan tanpa keluhan. Dengan tanpa menjadi beban. Tapi itu dia lakukan untuk mardatillah. Iya, taat benar. kepada Allah, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dan melaksanakan segala sesuatu yang memang dengan kudrat dan iradahnya Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Nah, kalau kita coba analogikan kepada sekarang, kan kita sekarang apa? Esensinya kita tetap jadi ibu rumah tangga. Iya. Esensinya kita tetap jadi istri, jadi suami. Esensinya kita menjadi ibu atau menjadi nenek kan. Dan di zaman dulu juga itu ada. Karena itu fitrahnya memang begitu. Tapi aktivitas kita hari ini adalah
satu dapur kasur sumur jemur, kedua punya anak, punya istri, tentu merawat istrinya, bertanggung jawab terhadap istrinya. Yang istri punya suami atau sama suaminya kan gitu, mendidik anak-anaknya dan sebagainya. Dulu pun dilakukan itu. Gitu. Iya Bunda. Kita nggak pernah masuk pada situasi di mana kayak Ummu Imarah itu sampai anaknya semua itu gugur ya dalam perang, termasuk dirinya itu banyak cacat-cacat itu karena panah. Kenapa? Melindungi Rasulullah dalam keadaan waktu itu cedera di perang Uhud. Iya Bunda. Kita kan belum ke situ kan gitu ya. Bunda. Kita belum di situ. Kita hanya disuruh sama Allah dalam situasi hari ini, berangkat pagi, pulang sore. Kadang-kadang kita sore aja beli takjil, nggak masak. Iya Bun. Karena punya uang kita beli di pinggir jalan. Iya Bunda. Ya kan? Ini masak nasi di rumah. Tinggal tunjuk-tunjuk touch cream. Di nasi Padang, di warteg, di mana touch cream tuh. Touch cream ini mah sebenarnya tuh baru. Kita Indonesia tuh touch cream udah lama. Tinggal gini aja ya. Iya Bunda. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dipersoalkan. Jalani segala sesuatunya itu dengan biasa, tapi kuatkan iman dan wahtisaban kita. Soal kita lelah karena anak kita capek, ada masa kita kok lapar banget atau haus banget, ya namanya juga kan kita beribadah kepada Allah. Maka di situ disebut dengan syahrus sabar. Harus ada bulan ini mencetak kita menjadi orang yang sabar. Harus bulan ini mencetak kita menjadi perempuan-perempuan yang terbina, terlatih ya, untuk bisa tangguh, teguh dan mampu dalam menjalani kehidupan apapun. Iya Bunda. Gitu ya. Munajat kita juga disebut dengan syahru, di dalamnya itu adalah munajah ya. Al-munajah. Maka kita ingin menjadikan bulan Ramadan ini adalah mihrab kita di rumah, bermunajat kita kepada Allah luar biasa. Apa yang hari ini terasa oleh kita kurang dari orang tua kita, anak kita, dan semuanya ada kekurangan. Mari kita bermunajat kepada Allah. Iya Bun. Dijadikan itu tempat yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti itu. Baik Bunda. 6 menit Bunda menuju jam 11:30, kita masih ada satu pertanyaan dari Bu Cucu Rukoya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir juga Bunda, tentang kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan supaya kita tetap istiqomah, supaya tetap ikhlas tulus dalam melaksanakan ibadah Ramadan, yang kadang iman ini Bunda naik dan turun. Iya, memang al-iman huwa yazidu aw yanqus. Iman itu karena hati itu kan bolak-balik itu maksudnya turun naik ya. Hati itu turun naik. Ketika iman di dalam nafs kita ini tidak terbangun dengan baik, tidak terbangun dengan ilmu, dengan pemahaman, maka cenderung akan turun biasanya. Tapi kalau ketika tersirami dengan wahyu, tersirami dengan tausiah, bersama dengan orang-orang yang soleh ya, bi'ah yang baik dan sebagainya, dan kemudian tersiramilah diri kita, maka motivasi di dalam diri kita dan motivasi dari orang lain itu akan membuat iman kita menjadi naik. Tanda daripada bahwa iman seseorang, imanan wahtisaban ini menjadi naik adalah semakin dia tidak mau ketinggalan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semakin dia ingin sabar ini adalah menjadi pakaiannya. Ya, tulus dan ikhlas itu adalah menjadi bajunya. Menjadi junnah bagi dia dari segala bentuk apapun yang tidak disukai oleh Allah. Itu kelihatan. Nah, lalu kemudian apa ciri-ciri dari bahwa iman kita itu turun? Hati-hati, biasanya dari malas, pikiran-pikiran yang tidak membangun keistiqomahan ya. Udahlah, tadi Kak Zuma bilang kan masih ada waktu lagi, masih 14 hari lagi kan gitu ya Kak Zuma biasanya ya. Masih bisa lagi besoklah. Akhirnya hari ini atau kemarin kita jalani seperti biasa. Hanya sekedar lapar aja udah gitu kan. Padahal itu harus manqama kan, harus walitukmilal iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dia harus menyempurnakan
bilangan hari-harinya dengan saum, dan juga dia harus menyempurnakan amal-amal ibadah dia di siang dan malamnya, maqama apalagi Lailatul Qadri itu dengan sesempurnanya. Tidak boleh nunggu kapan. Dan membesarkan nama Allah di dalam diri kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, memohon kepada Allah. Kenapa? Karena sesuatu hidayah itu yang telah Allah berikan kepada diri kita. Itu yang harus la'allakum tashkurun. Semoga saja kamu selalu bisa bersyukur. Dengan bersyukur itu, kamu harus la'allakum tattaqun, bisa meraih takwa itu. Ya, syukur dan takwa ya. Syukur dan sabar, syukur dan takwa itu harus bisa terbangun dalam kehidupan kita. Nah, kiat-kiat ini satu adalah kalau kita sudah punya niat targetnya, saya hari ini harus khatam sekian, wajibkan itu. Iya benar. Nggak boleh wajibkan pada orang lain ya. Maksudnya kalau kita udah punya target, wajibkan itu dalam diri kita. Sendiri. Rasanya dosa kalau kita punya target, punya cita-cita, harusnya saya khatam sekian, sehari itu sekian juz, lalu kemudian tidak, oh berarti lalai. Iya benar. Nah, orang beriman itu tidak bisa asal, ya udahlah nanti, agak bisa. Ada target. Al-inabatu ila daril khulud wa tatajafa an daril ghurur, ya, wa ta'ahaba qabla al-maut hatta nuzulul maut. Jadi orang yang beriman itu orang yang mampu orientasi ukhrawinya itu hidup, walaupun sebenarnya dia masih jadi makhluk di dunia. Iya bunda. Masih harus kerja, masih harus masak, masih harus ini, masih harus ini. Tapi dia sebenarnya adalah hamba-hamba yang hamba-hamba ciri-cirinya adalah ahli surga. Makanya disebut ciri-ciri di surga seperti Ummu Imarah, ya, Mutia, Rufaida, seperti siapa tadi, Asma binti, dan istri-istri Rasulullah yang lain, karena memang ciri-cirinya itu ada di dalam karakter hidupnya gitu loh. Iya, dibekal kehidupannya. Dia pekerjaannya memang dia diem-diem saja, duduk-duduk saja, tidak. Kita jangan punya anggapan mitra bahwa orang yang bahagia di dunia sholatnya itu gampang, ketika mau beli aja semuanya bisa, ketika mau keluar tidak perlu naik kereta api, tidak perlu naik jaklingko, langsung aja punya kendaraan, di mana saja adem dan sebagainya. Enggak. Kita mengenal para sahabat, para istri-istri Rasulullah, para sahabiat, para orang-orang soleh. Ketika memang dia adalah husnul khotimah, dijamin masuk surganya, perjalanan kehidupannya adalah jauh dari sangkaan kita hari ini. Mereka adalah bukan orang-orang yang materialis. Bahkan ketika mereka punya pun, bagaimana Aisyah ya, sama Asma binti Abu Bakar, itu dua-duanya itu ahli sedekah, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Kalau Ibunda Aisyah dapat langsung biar kasih. Kalau Asma masih dikumpul-kumpul. Itu kenapa yang dilakukan dia? Ketika datang ada orang, padahal cuma satu kormanya tuh Aisyah ya. Datang seorang ibu, yang satu anaknya masih digendong, yang satu ada lagi minta untuk makan berbuka. Tinggal satu-satunya dibagi sama Ibunda Aisyah. Sama ibu itu dibagi dua, yang satu buat anaknya yang ini, yang satu buat anaknya, dia nggak kebagian. Padahal Ibunda Aisyah itu cuma punya satu-satunya itu. Seperti itu loh, jiwa-jiwa atau karakter akhlak yang memang ada dalam diri para istri-istri Rasulullah. Ketika dapat beliau wafat Rasulullah, di baru dapat bagian dari Baitul Mal, dia bagi semua, bagi, kumpulkan semua dari bani semua, kumpulkan. Saya nggak mau sesuatu yang ada. Sampai dia bilang, kata pelayannya, wahai Bunda Aisyah, coba tadi menyisahkan aja untuk kita. Kita ini puasa, nggak ada kita untuk makan. Apa kata Ibunda Aisyah? Kenapa engkau tidak mengingatkan aku? Nggak mengingatkan aku bahwa kita itu puasa. Iya. Coba bayangkan. Jadi dengan adanya saja dia itu sudah watatajafa andaril guru, dia menjauh hatinya itu dari cinta dunia. Ya, kalau kita agak sulit hidup itu, kalau masih cinta di dunia, di sininya pertimbangannya duniawi itu kadang-kadang agak menjadi beban kita untuk menuju dan selancar ke atas. Iya bunda. Jadi yang namanya sakinah mawaddah, sakinah mawaddah. Yang namanya apa tadi?
iman yang bertakwa yang naik gitu ya. Atau sakinah lah, tenang dalam beribadah itu adalah bukan tenang karena saya mau beli ini ada, saya mau ini ada, nggak mikir-mikir lagi, ada di rumah pagi sore saya bisa tidur-tiduran umpamanya. Kalau saya nggak bekerja kan enak dan sebagainya. Kan itu kan semua pilihan ya sebenarnya ya. Nah, tidak begitu yang dilakukan oleh para sahabiat dan sahabiat kita. Contoh ya, wanita-wanita yang di zaman masuk surga, baca bukunya, itu semua adalah penuh dengan sebuah kehidupan yang heroik, penuh dengan kepahlawanan sebagai seorang wanita. Yang di rumahnya, yang di masyarakatnya, Bunda. dia orang-orang yang tidak lagi memperdulikan dunianya. Apa yang dia kerjakan? Wa ta'ahhaba qabla al-maut hatta nuzulil maut. Dia selalu mempersiapkan sebuah kehidupan yang abadi di sana, walaupun belum diambil oleh Allah. Jadi belum mati, belum datang malaikat Israel gitu ya. Itu dia sudah mempersiapkan itu. Sehingga setiap bulan Ramadan bagaimana Rasul ya, ketika didatangi malaikat Jibril, semakin Rasulullah itu udah baik di luar itu, datang malaikat Jibril dikasih semangat gini, semakin melakukan amal soleh itu seperti angin semilir. Bahkan berinfak, beliau itu kan orang yang selalu berinfak. Ketika masuk di bulan Ramadan, ketemu lagi malaikat Jibril, berinfak, bersedekah itu seperti kencangnya angin, mudah, lebih mudah lagi. Iya Bunda. Kalau kita kan masih mikir-mikir, ini untuk ini kan gitu ya. Nah, tapi kita belajar dari situ, ya, belajar bagaimana kiat-kiatnya itu. Cobalah banyak membaca tentang kisah heroik para orang-orang soleh di awal-awal pada saat Rasulullah hidup. Kemudian coba ambil banyak pelajaran dan ibrah ya di balik yang kita baca. Rasakan bahwa inspirasi, nilai-nilai inspirasi yang mereka pernah lakukan di masanya itu juga hidup di dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga kita tidak lagi banyak mengeluh kepada Allah hanya karena kurang beras. Beras ya. Tidak hanya mengeluh kepada Allah karena gaji saya kecil. Iya Bunda. Apalagi kira-kira Kak Zoma? Banyak keluhan-keluhan. Tidak hanya mengeluh kepada Allah karena saya sering sakit, tidak mengeluh karena Allah karena saya hal-hal yang berhubungan dengan tetek bengek materi lah. Mengeluh kepada Allah untuk hal-hal yang semua yang kita lakukan hari ini ada. Kalau benar semua ada ya Allah, hanya untuk mencari ridha-Mu. Ini kan terpisah, kadang-kadang hidup mencari ridha Allah dengan hidup duniawinya itu suka kepisah, padahal nggak boleh kepisah, mitra. Iya Bunda. Jangan mengganggu, jangan terganggu. Saya umpamanya, udahlah nggak usah taraweh, nggak usah qiyamul lail karena besok saya mau kerja. Kalau besok saya ngantuk, nanti jam-jam sekian saya nggak sholat, nanti saya ngantuk. Kalau ngantuk saya nanti nggak konsentrasi. Maka itulah yang terjadi. Ketika itu mindset itu ada dan pikiran itu diyakini, itulah yang terjadi. Benar ketika kita sholat, ketika kita tadarus, ketika kita qiyamul lail sampai subuh nggak tidur gitu ya. Benar ngantuk di kantornya. Tapi coba mindsetnya dihilangin. Ya Allah, saya mau ini lakukan. Pasti itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya diri kita lah yang menentukan kemana arah hidup kita sesungguhnya. Iya Bunda. Di jalan Allah kah? Atau bergeser? Iya. Seperti itu ya. Baik, Bunda. Jadi apa itu? Cobalah dicerna kiat-kiatnya seperti itulah gitu. Iya Bunda. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu semangat juga buat Bunda pribadi ya. Buat kita di sini di studio juga buat para mitra di ruang dengarnya, sehingga kita bisa menjadi wanita-wanita yang kerjaannya memang mungkin hanya di dapur, kasur, sumur, jemur, mungkin berangkat dari rumah ke kantornya, ada yang begitu ya. Mungkin juga kerjaannya adalah mengurus anak dan sebagainya, taat kepada suami. Tapi kita mampu melakukan itu dengan penuh heroik dalam kehidupan kita. Ya, hanya iman dan wahtisaban, mencari ridha Allah. Itu aja, kita ingin segalanya, sesuatunya. Bahwa Ramadan ini mendidik ya, dan mencetak, membentuk
diri kita karakter imtak, karakter takwa, dan membentuk dan menjadi kita adalah orang yang berkarakter syukur dan juga sabar. Jadi hanya itu bagi orang beriman. Jadikan ini semua adalah tarbiyah dalam kehidupan kita. Kurang lebih 2 pekan lagi kita insya Allah akan melewati itu. Mari kita belajar menangis. Ketika Ramadan ini semakin lama, tamu kita ini semakin lama sudah semakin tidak betah lagi dalam rumah tangga kita. Kenapa nggak betah? Karena lewatnya waktu sudah mulai berjalan. Belajarlah kita menyesali nasib, menyesali hidup. Karena hari ini sepenggalan ya, setengah dari Ramadan ini mungkin imanan wahtisaban kita tidak terbangun dengan baik, sehingga lambung kita lebih banyak di tempat tidur, lambung kita lebih banyak kepala kita lebih banyak di bantal. Sadarilah sekarang karena kita masih punya waktu 16 hari lagi ya. Dan nanti golden time-nya Lailatul Qadar ya. Iya. Kan Azuma bahasanya golden time. Kak Azuma suka punya istilah-istilah yang bagus. Ya, golden time-nya itu adalah 10 terakhir. Kalau hari ini kita memble ya, kalau hari ini kita lalai, bagaimana nanti bisa meraih golden time itu? Iya, Bunda. Betul nggak? Iya. Karena semua itu akan menjadi berjalan dengan baik dan maksimal ketika sudah dibangun dari sebelumnya. Siap. Tepat seperti wanita atau seperti anak yang baru melangkah. Dia baru melangkah kan harus belajar jatuh dulu. Dan dia bisa berjalan dengan baik karena dia latihan terus yang tidak pernah selesai. Sehingga dia bisa berjalan seperti anak-anak kita hari ini. Iya, Bunda. Iya, baik. Mitra, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan-obrolan kita hari ini. Iya, Bun. Perlu diingat bahwa jadikanlah Al-Quran, jadikanlah Ramadan ini adalah mu'ainun ala taqwa, mu'ainun ala syukri, dan kutubus samawat, kitab-kitab yang lahir ke muka bumi diturunkan oleh Allah itu adalah berada di bulan Ramadan. Maksimalkan kita di dalam belajar, membaca Al-Quran, hilangkan semua kegiatan-kegiatan yang lago, yang tidak ada manfaatnya, untuk kita maksimalkan kita di waktu-waktu kita senggang, di waktu-waktu kita selesai melaksanakan ibadah-ibadah muamalah kita di dapur, kasur, semur, jemur, dan kerja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna abiduka banu imaika, nawasina biyadika madin fina hukmuka, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum ila liqa insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Terima kasih banyak, jazakillah khair ya Bunda ya, sudah menyampaikan banyak sekali nasihat untuk kita semua Mitra JC. Mudah-mudahan Mitra JC insya Allah mendapatkan banyak sekali manfaat dari siaran Teladan Muslimah kali ini. Dan jangan lupa juga untuk bisa menyaksikan siaran ulangnya di YouTube channel JIC TV. Boleh dibagikan linknya ke teman-teman yang lainnya untuk mendapatkan kebermanfaatan dari tayangan ini. Baik Mitra JC, akhirnya Zoma dan juga Bunda Fatia pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu di pekan berikutnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JIC TV, cerdas menginspirasi.